Presiden Harapan Umat 2024 sampai 2029. Pemimpin yang mampu membaca tanda-tanda zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Majelis Dakwah Al-Hikmah. Semoga melalui kanal ini kita dapat berbagi ilmu dan pengalaman. Insya Allah kami siap melayani Anda yang ingin konsultasi spiritual, konsultasi problem solving, dan terapi hikmah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, memasuki tahun 2023, kondisi politik di tanah air nampaknya semakin memanas. Peningkatan suhu politik itu juga diperkuat oleh makin terbukanya kompetisi antar partai menuju pemilu 2024. Melalui berbagai media rakyat, kita sudah menyaksikan sepak terjang para politikus dalam menggolkan calonnya. Jadi, tahun 2023 adalah tahun politik yang syarat dengan kompetisi dan kontestasi. Tahun menyongsong pemilu serentak, pileg, pilpres, dan pilkada. Karuan saja saling serang antar kubu semakin ramai. Riuh bursa calon presiden menjelang Pilpres 2024 pun menggema di jagat Nusantara. Bahkan 4 orang tokoh nasional sudah menyatakan diri siap maju menjadi calon presiden Indonesia dan siap ikut kontes dalam Pilpres 2024. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, beberapa partai besar pun sudah mulai mendeklarasikan calon yang diusungnya. Yang pertama menyatakan siap maju menjadi Capres 2024 adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Menyusul Prabowo, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan pun tak mau ketinggalan dengan memberi sinyal akan mengusung Ganjar Pranowo
dan Erick Thohir di Pilpres 2024. Sementara itu, Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres oleh Koalisi Perubahan yang terbentuk melalui kesepakatan politik antara Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat dalam menghadapi pemilihan presiden 2024. Demikian juga Puan Maharani, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan beberapa elit partai politik lainnya juga sudah mulai memasang baliho bergambar wajah mereka secara masif di berbagai daerah. Siapakah di antara mereka yang layak menjadi presiden harapan umat pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2029? Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, tentunya tidak mudah mencari dan menentukan sosok figur yang mampu memimpin Indonesia ke depan. Dalam memilih pemimpin, umat harus betul-betul memahami bagaimana kepribadian dan kemampuan kepemimpinannya. Yang kita pilih harus yang jelas baik, jujur, cerdas, berintegritas, tidak cacat jejak rekamnya, dan mempunyai keberanian untuk memberantas kejahatan yang ada di negeri ini, utamanya korupsi. Pasalnya, pemberantasan korupsi harus diperkuat ke depan, dan itu butuh kepemimpinan politik yang kuat dari presiden dan wakil presiden. Karena itulah kita memerlukan calon presiden yang memiliki komitmen kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi. Maka dari itu, para capres tersebut harus membebaskan diri dari belenggu-belenggu politik yang membuat mereka tidak berkomitmen pada pemberantasan korupsi. Mereka harus keluar dan dengan lantang menyatakan akan langsung memimpin pemberantasan korupsi dan menawarkan program-program yang efektif. Dengan demikian, calon presiden 2024 yang paling dibutuhkan rakyat Indonesia adalah manusia anti korupsi yang memiliki prestasi dan pengalaman. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, seiring dengan itu, Indonesia membutuhkan capres yang berintegritas, mampu mengelola sebuah negara, serta dapat mewujudkan keadilan sosial pada seluruh rakyat Indonesia. Pasalnya, sudah 77 tahun Indonesia merdeka, namun sayangnya kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial
masih menjadi momok di tengah masyarakat. Parahnya lagi, sampai hari ini pertumbuhan ekonomi di era Presiden Jokowi gagal meroket 7%, sebagaimana yang dijanjikan pada kampanye sebelum Pilpres 2014. Makanya, para ekonom senior memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 hanya tumbuh di kisaran 4,7% sampai 5,3%. Padahal pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan perkembangan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang lamban tentu saja berpengaruh signifikan terhadap peningkatan angka kemiskinan di tengah masyarakat. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung akan menghambat pembangunan ekonomi. Sehubungan dengan hal itulah, melalui paparan ini kami ingin mengingatkan bahwa Indonesia butuh pemimpin yang mampu membaca tanda-tanda zaman dan menjadi jawaban atas masalah yang terjadi dalam bangsa maupun dunia. Kriteria ideal Presiden Harapan Umat 2024 sampai 2029 ini dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan yang akan dihadapi Indonesia ke depan. Karenanya, siapapun yang nanti akan memimpin Indonesia, dia harus mampu membaca sekaligus menjawab tanda-tanda zaman. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sang calon presiden haruslah seorang yang terlatih dengan jiwa kepemimpinan yang pandai membaca tanda-tanda zaman, sehingga dapat mengambil peran sebagai pelopor dan agent of change. Jadi, pemimpin masa depan ini harus mengembangkan pemikiran-pemikiran progresif untuk melanjutkan pembangunan peradaban umat yang lebih mencerahkan semesta. Pemikiran-pemikiran Islam yang dikembangkan bukan saja harus kompatibel dengan kondisi bangsa Indonesia, melainkan relevan untuk menjawab persoalan-persoalan universal. Misalnya, perubahan iklim, lingkungan, krisis energi dan pangan, hak asasi manusia, korupsi, ketimpangan, kesetaraan gender, hingga kesetaraan setiap bangsa dalam tatanan politik global. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sebagaimana sudah kita alami bersama, dunia berubah sedemikian cepat dan disruptif. Setiap orang di jagat ini merasakan derasnya perubahan
namun tidak sedikit yang tergagap membaca arah zaman. Layaknya organisme, Indonesia pun dituntut mampu membaca tanda-tanda zaman yang perubahannya bersifat eksponensial, melompat dan berlipat kecepatannya. Ketidakmampuan membaca dinamika zaman dan beradaptasi sekaligus mengarungi di dalam arus deras perubahan secara evolutif bisa membuat organisme musnah. Karena itulah seluruh elemen bangsa, terutama para elit politik Indonesia, harus mampu membaca tanda-tanda tersebut. Maka respon awal yang harus kita lakukan yaitu memilih calon presiden yang memenuhi kriteria sebagai ulil albab yang mampu membaca tanda-tanda zaman. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulil albab. Manusia ulil albab merupakan suatu figur dan kriteria manusia yang patut dijadikan role model di kehidupan dunia. Jadi, ulil albab bisa dimaknai adalah manusia yang meletakkan Allah, Rasul, dan ajaran Islam dalam hati yang terdalam mereka. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Lebih lanjut lagi, dalam surat Ali Imran ayat 191 dijelaskan bahwa ciri-ciri manusia ulil albab antara lain yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia." Jadi, manusia ulil albab senantiasa yang mengingat Allah dan melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, mereka senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Seiring dengan itu, mereka pun memikirkan berbagai perubahan sosial dan fenomena alam yang terjadi di sekitarnya. Dengan demikian, manusia ulil albab senantiasa menggunakan akalnya untuk mentadaburi, mengobservasi, memikirkan, menghayati, mengintrospeksi akan adanya sesuatu yang telah diciptakan oleh Sang Pencipta. Manusia ulil albab tersebut senantiasa terbenak dalam mindsetnya bahwa semua yang ada di alam semesta ini yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada satupun yang sia-sia. Semua makhluk
yang Allah ciptakan mestinya dan pastinya akan ada kebermanfaatan dan kebermaslahatan. Karena itulah mereka menggunakan akal sebagai perenungan menuju kebermanfaatan dan kebermaslahatan umat yang dipimpinnya. Semoga kita bisa memilih calon presiden yang ulil albab. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, presiden masa depan harus mampu memupuk generasi muda hingga dapat menjadi tokoh-tokoh besar yang berperan penting pada kemajuan tidak hanya umat Islam, tetapi bangsa Indonesia seluruhnya. Sekaligus, sang pemimpin bangsa harus bisa melakukan konsolidasi dengan berbagai unsur masyarakat untuk dapat saling membantu dan bersatu untuk menjaga rasa persatuan di Indonesia. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, ini amat dibutuhkan karena di era digital saat ini sekat-sekat negara dan wilayah telah runtuh hingga berbagai macam paham atau ideologi dapat masuk dan merusak tatanan masyarakat. Opini dapat mudah dan cepat dibangun dalam media sosial hingga dapat mudah merusak suatu sistem yang telah lama tertata. Oleh karena itu, kemampuan persuasi dalam era digital merupakan hal yang utama dimiliki oleh bangsa yang ingin bertahan dan berkembang. Termasuk Indonesia dan pemimpinnya. Makanya, Indonesia harus dipimpin oleh presiden yang mumpuni dalam berbagai bidang. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, Indonesia tidak saja membutuhkan pemimpin yang matang, namun juga penuh dedikasi, berpandangan jauh ke depan, moralitas baik, dan penerimaan tinggi di tengah-tengah masyarakat. Jadi, pemimpin yang paling ideal itu harus memiliki 3 kriteria, yaitu memiliki aspek manajerial, memiliki networking yang luas di segala bidang, tidak hanya agama saja, juga memiliki visi yang jelas dan terukur tentang masa depan Indonesia, umat, bangsa, negara, dan dunia. Presiden ke depan harus paham dan mengerti teknologi, adaptif terhadap perubahan zaman, serta dapat masuk ke kaum milenial. Pasalnya, kaum milenial mempunyai stigma bahwa mereka cenderung apatis terhadap isu-isu politik dan perkembangan negaranya sendiri. Padahal, mereka yang nanti menguasai negara dan pasar pada masa depan dalam era digital. Semoga paparan ini dapat memberikan formula yang tepat sebagai pegangan bagi umat Islam untuk memilih presiden
anggota DPR, DPD, maupun gubernur, bupati, dan wali kota dalam pemilu serentak 2024. Alhamdulillah, Anda sudah menyimak video ini sampai selesai. Tolong videonya diberikan komentar, subscribe, like, share, dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih atas atensi Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.